Haleluya, salam selamat pagi. Hari ini kita membagikan Roma pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang akan berkhotbah. 是奥秘揭开的一章，是赞美的一章。 Yaitu tentang rahasia tentang pujian. Kita masuk dari Roma pasal 11. Yang di depan juga kita menerangkan tentang Israel, tentang di ayat 11, 678, pasal 678 dikatakan setiap orang, semua orang, semua yang diciptakan harus mendapatkan orang benar, orang benar akan hidup oleh iman, dan semua buah dari hasilnya akan diberikan kepada semua ciptaannya. Dan juga membawa semua ciptaannya di bumi ini kembali kepada Tuhan. Dan kita menunggu penyataan Tuhan masuk ke dalam kemerdekaan, lepas dari segala kesalahan-kesalahan. Tetapi Israel, kemarin juga kita melihat bahwa orang Israel sangat dalam sulit sekali. Tapi hari ini ada satu berita yang sangat baik sekali, dan saya memberikan tema hari ini mengenai tentang Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain asing. Setelah pasal ini selesai, maka kita akan masuk di Roma selanjutnya. Maka yang bersangkutan dari pasal 1 sampai dengan 9 semua akan dijelaskan kembali di pasal 12. Hari ini saya memberikan tema di ayat 11, kenyataan Allah, kebenaran Allah. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Seperti tadi yang telah saya katakan, bahwa semua orang, bahkan semua ciptaan termasuk orang Israel, semuanya mendapatkan hasil buah dari perjanjiannya, daripada orang benar hidup oleh iman. Setiap manusia, segala ciptaan manusia Israel juga mendapatkan kebenaran dari Allah. Mengapa demikian? Karena kebenaran Allah tidak ada batasnya. Sekarang dunia ini penuh dengan perubahan. Dunia dalam keadaan susah. Tetapi saya memberikan kepada Anda, saya mengatakan kebenaran Allah tidak ada bandingnya dan juga tidak ada berubah. Saya kan melihat bagaimana sulitnya orang Israel untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kemurahan dari Allah sehingga mendapatkan orang Israel juga diselamatkan. Allah tidak melupakan orang Israel walaupun mereka bertegar hati. Mereka selalu mengandalkan perbuatan agar di dalam kebenaran mereka mendapatkan kebenaran Allah. Mereka menolak kebenaran Allah dan juga tidak tahu akan kebenaran Allah. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan mereka kasih anugerah. Jadi kenyataan Allah sangat luas, tidak berubah. Orang Israel juga melambangkan kita setiap orang.
kita juga seperti mereka sangat keras hati, sehingga mengakibatkan dunia seperti sekarang ini. Tetapi kita percaya kasih karunia, kenyataan kebenaran kemurahan Allah tidak berubah. Dalam hari ini kita memberikan Alkitab berbicara bagi kalian semua, kita semua. Kita membagikan Roma pasal 11 ini dalam 4 subbagian kecil. Ayat pertama, kenyataan Allah itu nyata dan tidak berubah. Kita melihat apa subtema pertama ayat 1 sampai dengan 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan memberi anugerah terhadap orang Israel sebagai pilihannya, tetapi orang Israel yang tegar itu, tetapi mereka mendapatkan anugerah dari pilihan. Karena keterbatasan waktu, saya tidak membacakan ayat demi ayat dalam 36 ayat ini, dan saya akan mengambil poin penting saja. Allah memberi anugerah kepada orang Israel walaupun mereka keras hati. Ini ada sebabnya. Pertama, Paulus mengatakan, aku pun sendiri adalah orang Israel. Allah tidak menolak umatnya. Karena aku pun orang Israel, saya juga diselamatkan. Jadi ada orang yang diselamatkan, tetapi makanya Allah tidak menolak umat Israel. Kalau Allah menolak Israel, maka aku pun tidak akan mendapatkan keselamatan ini. Karena aku pun sendiri orang Israel dan keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Allah tidak menolak orang Israel. Seperti yang kamu lihat apa yang dikatakan kepada Nabi Yesaya, Allah tidak menolak orang Israel. Pada saat Nabi Yelia berkata, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, misbah-misbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku orang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Seluruh orang Israel telah berontak terhadapmu. Yesaya melihat hanya tinggal aku sendiri. Semua orang telah menyembah berhala, cuma tinggal aku sendiri. Tapi kita melihat bagaimana firman-Nya Allah kepadanya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak sujud menyembah Baal. Allah mempunyai anugerah dalam pilihannya. Bukan hanya kamu sendiri, tetapi masih ada 7.000 orang. 3 macam masalah. Semuanya adalah karena karunia, anugerah. Demikian juga pada waktu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Semua dikarenakan kasih karunia. Dalam pilihan dalam anugerah. Pilihan dari kasih karunia dalam tes asih. Yaitu pilihan kasih karunia. Dalam anugerahnya Tuhan memilih orang Israel menurut pilihan kasih karunia-Nya. Dari Abraham mereka memilih orang Israel.
karena keselamatan ini adalah datang karena menurut pilihan kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kalau menurut perbuatan, maka kasih karunia ini bukan lagi kasih karunia. Karena pilihan ini mereka orang Israel masih ada keturunan. Tuhan berkata kepada Ilya bahwa Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang. Bukan hanya Paulus, tetapi masih banyak orang Israel. Karena pilihan menurut kasih karunia-Nya. Menurut pilihan kasih karunia-Nya, orang Israel diselamatkan karena menurut pilihan kasih karunia. Walaupun orang Israel begitu tegar hatinya, ada sebagian orang yang akan diselamatkan. Seperti yang dikatakan ayat 7 sampai dengan 10. Hanya orang yang terpilih akan diselamatkan. Katakan tidak semua orang Israel diselamatkan, tetapi orang-orang yang terpilih akan memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hari seperti yang dikatakan di ayat 8 sampai dengan 10. Mereka buta, mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, apapun tidak tahu. Hatinya tertidur. Injil tidak bisa masuk ke dalam mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, aku punya pilihan. Itu adalah kasih karunia dari anugerah. Jadi orang Israel masih ada pilihan karena kasih karunia Allah. Walaupun orang Israel dengan tegar hati, tetapi Allah masih tetap memilih mereka. Di dalam sekarang, walaupun dalam keadaan dunia yang susah ini, tetapi Tuhan masih tetap memilih mereka. Bagi saudara semua yang di online, memberitahukan kepada kau di seluruh dunia dalam masa kesulitan, tapi Allah mempunyai pilihan, jadi Allah akan menjaga kita. Kedua, ayat yang kedua ayat 11 sampai dengan 12. Orang Israel akan mendapatkan kekayaan. Orang Israel mempunyai harapan. Kita gampang sekali ayat ini mudah untuk diberikan kepada orang asing, sebab dikatakan Paulus berkata kepada orang asing, tetapi ini adalah Paulus berkata kepada orang Israel. Artinya di sini adalah fokusnya kepada orang Israel, bahwa Israel mempunyai kekayaan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ini sangat jelas sekali. Mereka tersandung bukan maksud untuk mereka terjatuh. Mereka tersandung, Allah tidak menginginkan mereka harus terjatuh. Tetapi karena pelanggaran mereka membuat mereka kehilangan keselamatan. Di sini terjatuh artinya telah pergi. Jadi keselamatan itu telah sampai ke bangsa-bangsa lain. Bukan Allah yang menyebabkan mereka terjatuh, tetapi karena pelanggaran mereka. Karena ketegaran hati mereka sehingga keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa sampai ke bangsa-bangsa lain? Supaya membuat mereka cemburu. Untuk
untuk membangkitkan cemburunya orang Israel, sehingga mereka melihat bagaimana baiknya orang asing, sehingga membuat mereka iri. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Di sini kita melihat kekayaan bagi mereka. Kita mudah sekali untuk mendapatkan menyalakan arti pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka ada kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan karena nada pembacaan kita mudah sekali menjadikan salah arti bagi kita, sebab jika pelanggaran mereka titik, apalagi kekurangan mereka titik, jadi bagi orang lain, jadi bisa mudah sekali karena kekurangan mereka, kekurangan bangsa-bangsa asing menjadikan kekayaan bagi mereka, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa lain, sehingga mereka menjadi lebih kaya. Jadi di sini mudah akan menjadi salah sangka. Jadi kita lebih jelas lagi harus melihat, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka orang asing kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Maka di sini lagi terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Jadi akan menjadi seperti kesimpulan dari ayat dari kan sempurnaan mereka ada berapa besarnya? Apakah lebih besar dari bangsa aling? Berapa penuhnya kesempurnaan mereka? Mereka miskin juga membuatkan mereka kaya, sehingga mereka lebih kaya lagi. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kesempurnaan di sini menunjukkan orang Israel, bukan tertuju pada menunjukkan orang asing. Paulus menerangkan bahwa Israel punya harapan untuk kebangkitan, pemulihan, sehingga dikatakan mereka begitu penuh dengan kekayaan, yaitu mereka penuh dengan kesempurnaan, yaitu kekayaan Israel. Kedua, orang Israel memiliki harapan untuk pemulihan, bukan karena perbuatan mereka. Karena Paulus mengatakan, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di ayat 13, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau di teks Cina dikatakan, aku berkata kepada orang asing. Di sini ada agak banyak terjemahan bagi di teks Cina.
Di sini dikatakan iman daripada kebenaran. Paulus mengatakan, aku berkata kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Karena aku adalah rasul untuk orang-orang Yahudi, maka aku memberitakan Injil kepadamu. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dengan demikian kita lebih mengerti, yaitu aku memberitakan Injil kepada orang-orang asing agar dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Mereka ditolak berarti mereka berdamai dengan dunia ini. Apalagi kalau sekali lagi saya katakan, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, kalau mereka ditolak, mereka berarti perdamaian bagi dunia. Kalau mereka diterima, mereka mengadakan perdamaian dengan Allah. Kalau mereka mendapatkan penerimaan, mereka mendapatkan keselamatan sehingga mereka jadi dikatakan juga, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara dari orang mati? Kalau mereka mendapatkan penerimaan, maka hidup dari orang mati dihidupkan kembali, yaitu lebih besar lagi lebih besar dari dunia ini adalah perdamaian dengan Allah. Orang Israel punya harapan seperti ini, bahwa mereka akan mendapatkan penerimaan. Maka memberikan Injil kepada mereka untuk percaya kepada Tuhan, supaya mereka dapat diterima, supaya menjadikan satu kesaksian bagi yang baik. Di ayat 16 sampai dengan 18 ini tertuju bagi orang asing. Jangan bermegah terhadap cabang-cabang. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika kalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini berbicara untuk gereja orang asing. Jangan bermegah pada cabang-cabang itu. Jangan bermegah kepada penolakan terhadap orang Israel. Karena Israel yang menopang kamu, bukan kamu yang menopang Israel. Kita seperti pencakokan pada pohon zaitun. Ayat 19 sampai dengan 21. Maka kita janganlah bermegah, karena kita adalah dicangkokkan di antaranya. Di ayat 20 saya tidak banyak untuk bicara. Baiklah, karena mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah.
Karena iman maka kamu dapat tegak bercacat, berdiri tegak. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 22 dikatakan karena harus dalam kemurahan Allah. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tidak dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkok kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaannya mereka. Israel mempunyai harapan, maka kita gereja asing janganlah menyombongkan diri. Sebab Tuhan tidak memotong akar dari pohon zaitun ini. Maka janganlah kita bersombong. Karena iman orang Israel akan dicangkokkan kembali, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Dan pohon zaitun sebenarnya ditolak, tetapi walaupun bagaimanapun ketidakbaikanmu, tetapi Tuhan mencangkokkan kembali kamu pada zaitun yang asli, pohon zaitun yang asli. Terlebih lagi mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada zaitun mereka sendiri. Israel mempunyai harapan, maka kita gereja orang asing janganlah sombong. Dan juga di sini Paulus memberitakan Injil kepada gereja orang asing agar Injil ini dikembalikan kepada orang Israel, yaitu dengan tujuan untuk membangkitkan cemburu di dalam hati mereka, yaitu untuk membangkitkan cemburu dari hati kaum mereka. Maka sebagai orang asing, gereja orang asing janganlah sombong, sebab orang Israel akan mendapatkan keselamatan. Di ayat 25 sampai dengan 30, yaitu rahasia yang terakhir. Yaitu rahasia bagi orang Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Di sini orang Israel masih tegar hati. Tetapi keselamatan itu akan ada bagi orang Israel sampai jumlah mereka dipenuhkan. Seperti yang dikatakan di ayat 7, mereka telah tegar hati. Tetapi ada orang-orang yang terpilih. Kalau mereka tegar hati, mereka tidak akan diselamatkan. Mereka tidak bisa lepas dari hukum Taurat dan melakukan kebenaran sendiri. Mereka tidak memberikan dirinya taat kepada Kristus. Mereka keras hati sampai jumlah orang asing penuh. The fullness of the nation, artinya jumlah dari orang asing. Yaitu sampai jumlah bangsa-bangsa lain penuh masuk, yang telah masuk. Kami
yaitu pada saat orang bangsa-bangsa lain telah masuk, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Yaitu sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang telah masuk. Apa perbedaannya bagi menurut teks dari penerjemahan dari Cina, ini sering digunakan bagi orang-orang penginjilan. Saat itu gereja sangat penuh dengan kemewahan, kekayaan, bukan kemuliaan. Seperti penginjilan masuk ke Cina, seperti mereka percaya Tuhan Yesus harus menderita, sangat menderita. Maka orang asing menggunakan kesukaran ini diterjemahkan sebagai jumlah. Jadi, dengan arti mereka, teks ahli mereka, yaitu kekayaan dari orang asing, bangsa-bangsa lain, sehingga maka dikatakan sebagian Israel telah tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Orang Israel mendapatkan kekayaan termasuk bagi setiap orang. Dan juga bagi kita di 19 tahun Tuhan telah mendirikan gereja kita. Saya bersyukur pada Tuhan, saya melihat akan kekayaan dari gereja kita. Pada saat saya terus mengikuti Tuhan, rencana Tuhan tergenapi pada saya. Keinginan rencana Tuhan tergenapi di gereja kita. Maka gereja kita masuk dalam kekayaan, kemewahan dari Tuhan. Dan di sini bukan hanya gereja, kita juga yang termasuk juga saudara-saudari kita semua. Kita tidak akan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak menjadi akan diangkat dan tidak menjadi yang bawah. Kita penuh dengan berkat dari Allah. Setiap pengilhaman jamahan dari Tuhan kita pun mengerjakan, bahkan Tuhan menggenapinya. Allah begitu memberkati kita. Saudara semua yang di online, Allah begitu memberkatimu agar kita mendapatkan kekayaan, sehingga gereja kita begitu bertambah besar dan jumlah kita semakin banyak, agar kita akan penuh dengan kekayaan, sehingga kita penuh dengan jumlah yang penuh telah masuk di gereja kita. Kita bukan hanya bagi gereja kita sendiri, tetapi bagi seluruh dunia. Jika orang Israel bisa mendengar Mandarin, Kantonis atau Injil, mereka juga bisa mendapatkan Injil dari ini, sehingga mereka pun mendapatkan kemuliaan, kekayaan, sehingga orang Israel diselamatkan. Kita mendapat seperti telah agar dapat membangkitkan cemburu di dalam hari Paulus untuk membuat mereka cemburu, sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Pada saat akhir zaman ini kita penuh dengan kemewahan, kekayaan, sehingga orang Israel pun akan dapat diselamatkan. Tetapi saya mengatakan di akhir zaman ini adalah hari-hari yang sangat sulit sekali. Dunia penuh dengan kegoncangan. Dua negara besar yang selalu ada pertikaian. Semua itu tidak mudah. Kemarin melihat di berita
pemimpinan gereja, pemimpinan di Austria. Kalau tidak ada masalah mungkin kalau tidak ada masalah mungkin Cina sama Amerika akan ada pertikaian. Seperti ada pertikaian sehingga mengakibatkan ini ketakutan bagi orang. Tapi saya beritahukan kepada kalian, janganlah takut. Dunia ini memang semakin makin kacau, tetapi kamu dipilih oleh Tuhan dan kasih karunia Tuhan ada padamu. Seperti kita lihat orang yang tegar hati di sini juga diselamatkan karena Allah itu sangat nyata. Meskipun kita sekarang hidup di dalam dunia ini, di dunia sangat penuh dengan kesulitan, tetapi rencana Tuhan akan digenapi. Maka kamu harus percaya kepada Tuhan dengan iman mengikuti Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan membuat penuh dengan kekayaan, penuh dengan berkat. Bahkan Tuhan memberikan damai kepadamu. Dan juga memberkati Israel sehingga seluruh Israel pun diselamatkan karena Allah penuh dengan kemurahan hati. Seperti yang dikatakan sampai di sini, Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusan dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Semuanya adalah Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Kita kembali kepadanya, kita mengandalkan Dia. Pasti kita akan dapatkan keselamatan, dapatkan damai, dapatkan kemenangan. Allah telah memilih kamu. Maka kasih karunia-Nya akan memilih kamu sampai berakhir. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, memberikan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dengan iman kita datang kepada hadapan Tuhan.
kami datang di hadapan kami memberikan puji syukur kamu, kemuliaan-Mu, kenyataan-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, penjagaan-Mu terhadap Israel dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Tuhan, kasih karunia-Mu tidak bisa kami pikirkan. Tuhan, di sini kami memberikan puji syukur kami, terima kasih kepadamu. Tuhan, kami sebagai orang asing begitu tidak layak untuk mendapatkan kemurahan hati-Mu sampai datang pada gereja orang asing, sampai di gereja kehidupan, sampai di gereja 611. Kami tidak layak, tetapi karena akan kemurahan hati-Mu sehingga kami bisa tegak bercacat di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang ke depan-Mu karena ini kami mendapatkan rahasia dari-Mu sehingga kami memegahkan akan semua kemuliaan-Mu. Tuhan, Kamu bukan hanya memilih kami, tetapi Engkau menginginkan kami masuk dalam kekayaan Kamu penuh dengan berkat. Tuhan, kekayaan ini bukan hanya kekuatan kami atau kami bisa memimpin dalam pelayanan kami, mengajarkan domba-domba. Semuanya ini sebenarnya kami tidak layak bagi kami, tetapi karena kekayaan-Mu, berkat-Mu, semua ini Kau limpahkan kepada kami. Karena kasih karunia-Mu Engkau berikan kepada kami. Saudara-saudari, berikan puji syukur kita kepada Tuhan, sebab kita adalah tidak layak. Kita bersyukur pada Tuhan atas semua yang telah Kamu alami. Atau hari ini Kamu setiap hari bisa mendapatkan mana yang hidup. Karena Kamu punya pekerjaan pun, atas pemberian Tuhan ini, kita mengucapkan puji syukur kita bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan menjaga kita, menjaga anak-anak-Mu, siang malam menjaga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Ini semua bukan karena kelayakan kami. Pada saat kami berkata, Tuhan, Kamu berkata kepada kami, Tuhan, kalau kami masuk ke dalam kekayaan-Mu, Tuhan, ini adalah satu kekayaan yang mulia. Tuhan, dalam kemuliaan ini kami mau terima. Bukan hanya untuk kepentingan kebaikan kami sendiri, tetapi dalam hidup kami yang pada saat kami hidup dalam kemuliaan Tuhan Israel, karena kami dapat membangkitkan cemburu di dalam hati mereka sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Tuhan, kita tunggu sampai orang Israel jumlahnya terpenuhi sehingga seluruh Israel diselamatkan. Maka saudara semua, mari kita berdoa bagi Israel, sebab orang Israel diselamatkan. Ini adalah keinginan dari Tuhan, rencana dari Tuhan. Tuhan, kita mohon agar Yesus sebagai yang membantu orang Israel. Saudara semua, mari kita berdoa bagi Israel.
Tuhan, keselamatan-Mu harus datang kepada seluruh orang Israel. Tuhan, ini adalah akar dari kami. Tuhan, kami menyatakan Israel pasti Kau congkakkan kembali. Akan Kau cangkokkan kembali orang Israel. Saudara-saudari semua, kita berdoa bagi gereja. Hari ini Tuhan menggunakan gereja sebagai media untuk memberitakan segala kebenaran. Kita berdoa bagi gereja, bagi gerejanya, media gereja. Kita berdoa agar setiap pengajaran ini sampai di seluruh dunia, setiap pengajaran sampai di seluruh dunia, sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Israel. Tuhan, pakailah kami. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Siapakah yang sungguh tidak terselidiki sungguh dan tidak tersalami? Siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan bagi selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Dia. Saudara-saudari semua, kita tahu Allah itu sangat nyata. Kebenarannya tidak terbatas dan juga tidak berubah. Allah itu nyata dan tidak berubah.
kita melihat bagaimana Israel telah bertegar hati, tetapi juga Tuhan akhirnya juga memberikan keselamatan pada mereka. Tuhan membangkitkan orang asing untuk membangkitkan cemburu orang Israel, agar mereka melihat bagaimana kekayaan Tuhan diberikan kepada orang asing, agar orang Israel bisa melihat, sehingga mereka membangkitkan kecemburuan mereka, sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan ini. Tuhan, saudara-saudara, Allah tidak berubah. Dia mau memberkatimu, menjaga kita semua, dan juga menyediakan bagi kita semua, agar kita semua masuk dalam kekayaannya. Rencana Tuhan tidak berubah. Dia memberikan kita, aku dan kamu juga penuh dengan kekayaan. Dengan kekayaan kita juga memberikan semangat bagi orang Israel agar mereka pun diselamatkan. Seperti orang tadi, tim penyembah, mereka menyanyikan lagu baru. Kalau kamu bisa menyanyi, ikutlah menyanyi. Kalau tidak, kami mengundang kamu untuk mengangkat tanganmu, mengadakan dengan kamu sebagai akar, maka kamu mengatakan dengan iman, kamu katakan amin. Tuhan menginginkan kamu diberkati, penuh dengan kekayaan, agar Israel semuanya dapatkan keselamatan. Pada saat kita menjaga, pada saat kamu katakan amin, para staf gereja akan terus-menerus menyanyikan berkata amin. Mari kita ikut menyanyi, tadahkan tanganmu. Amin. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan mau penuh dengan kekayaan. Dia mau memberkati kita, menjaga kita. Amin. Mohon firman Tuhan ada padamu. Roh Kudus meletakkan firman Allah di dalammu sebagai hidupmu. Firman Allah pasti akan digenapi. Amin. 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 Haleluya. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, anak-anakku, kita semua, kita percaya pada Tuhan pasti akan digenapi. Tetapi bagaimana kita menggunakan orang benar hidup oleh iman? Kita dengan iman, kita harus masuk dalam kebenaran. Itu bukan karena Tuhan memberikan kita penuh dengan kekayaan, tetapi kita harus selangkah demi selangkah masuk ke dalam Tuhan, kebenaran Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kita doa pagi sampai sekarang. Terima kasih, sampai jumpa besok.